Faisal Basri orang yang tanpa tedeng aling-aling mengatakan sesuatu. Dan saya juga sebenarnya langsung mendengar ya ucapan ini ketika menginterview Faisal Basri untuk terakhir kalinya ya soal fenomena ekspor biji nikel tersebut ya, ekspor ilegal biji nikel sebanyak 5,3 triliun. Faisal Basri dalam interview itu atau percakapan setelah itu mengatakan bahwa dia sudah melaporkan ke tim salah satu kementerian. Dan lebih lebih ngeri-ngeri sedapnya konon menurut Faisal Basri, tapi tidak bisa dikonfirmasi lagi ke orangnya. Tapi saya bersaksi ya bahwa dia mengatakan itu, petinggi kementerian itu laporkan kepada KPK. Apa yang disampaikannya ke Guru Gembul itu juga disampaikan ke saya ya. Dan sebagian besar ada di podcastnya karena saya hampir tidak memotong ucapannya ya. Ya karena saya menganggap seorang sekredibel Faisal Basri tentu bicara sesuatu bukan tidak mungkin tidak ada datanya. Hanya soalnya adalah apakah ada keberanian, kelurusan negeri ini untuk menindak siapapun ya yang terlibat tindak pidana korupsi, apalagi besar-besaran seperti ini misalnya. Nah, kenapa industri penting? Karena industri itu menciptakan nilai tambah, diolah. Tadinya karet itu harganya 10 bisa jadi 100 gara-gara jadi ban kan gitu. Nah sekarang dijual semua. Bahkan lebih parah lagi sekarang kita sudah kasih kekayaan alam itu kepada investor. Biji nikel itu investornya dari 21 dari China daratan itu. Yang abang bilang mereka mendapatkan manfaat 90% dari ini fantastis ini. Jadi kalau pabrik mereka di China beli biji nikel di pasar Shanghai itu harganya $80. Pemerintah Indonesia menetapkan harganya $34 saja kalau di sini. Tidak ada negeri yang setolol ini, maaf ya kalau saya katakan. Ya. Sobat RH sekalian, tidak ada negeri setolol negeri ini. Itu pernyataan yang maha keras ya dari Faisal Basri, almarhum Faisal Basri ketika menyatakan pendapatnya. Ini insya Allah orang yang lurus, tidak berkompromi dengan kejahatan, tidak tergiur dengan jabatan. Kita bacakan ada berita yang menarik ya. Sebagaimana disampaikan oleh 1indonesia.co. Sebelum wafat, Faisal Basri sebut nama Erlangga Hartarto dan Bobi Nasution terlibat dugaan penyelundupan nikel. Ini yang dibuat oleh 1indonesia.co ya, jaringan berita Indonesia yang juga saya tergabung di dalamnya. Makanya ada logo 1indonesia.co di sini. Coba kita bacakan ya apa yang ditulis oleh 1indonesia.co ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, telah berpulang Bang Faisal Basri, Al-Fatihah untuk beliau. Jakarta, meninggalnya ekonom senior Faisal Basri menjadi trending di media sosial X dengan kata kunci innalillahi. Kata kunci tersebut banyak digunakan netizen untuk posting ungkapan bela sungkawa serta mengenang sepak terjang Faisal Basri semasa hidup. Sejumlah postingan netizen adalah potongan video dialog Faisal Basri dengan YouTuber Guru Gembul. Dalam video tersebut Faisal Basri telak-telak menyebut nama Erlangga Hartarto dan Bobi Nasution diduga terlibat dalam penyelundupan biji nikel. Postingan video tersebut salah satunya muncul di akun @yaniarsim dengan menuliskan narasi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang Bang Faisal Basri, Al-Fatihah untuk beliau. Dalam video tersebut Faisal Basri yang mengungkap kepada Guru Gembul,
ada petinggi negara yang melakukan penyelundupan ekspor biji nikel. Hal ini lantaran permintaan di luar negeri tinggi, namun hal tersebut dilarang seperti narkoba. Kalau dilarang permintaan di luar negeri ada yang nyelundup ya. Faisal Basri tak segan membeberkan dua nama yang memiliki jabatan tinggi di Indonesia. Yang nyelundup itu petinggi-petinggi, Erlangga Hartarto misalnya. Menantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution, beber Faisal Basri, dikutip sketsanusantara.id dari kanal YouTube Guru Gembul. Dikatakannya bahwa nama-nama tersebut ia dapatkan langsung dari KPK. Nama itu saya dapatkan dari KPK jelasnya. Guru Gembul kembali menanyakan tentang keabsahan dua nama yang disebutkan Faisal Basri tersebut. Mohon maaf, bisa dipertanggungjawabkan memang ada sumbernya, tanya Guru Gembul. Faisal Basri kembali menjelaskan bahwa dua nama tersebut bersumber langsung dari KPK. Dari KPK karena saya juga membantu KPK kan, ungkapnya. Faisal Basri mengungkap bahwa dari kasus ini kerugian negara ditaksir mencapai ratusan triliun. Ini kan kasus korupsi, kerugian negara ratusan triliun. Sosok ekonom dan politikus asal Indonesia ini kemudian menjelaskan bagaimana awalnya sampai bisa terungkap adanya penyelundupan ekspor biji nikel tersebut. Biji nikel ini kan dilarang ekspor sehingga data ekspor biji nikel Indonesia nol dari 2020-2022 imbuhnya. Ditampilkan juga ya wawancara terakhir dengan Faisal Basri 23 Juli. Dia menyinggung ini juga di RH Channel ya. Saat melihat data tersebut, Faisal Basri tak percaya sehingga ia melakukan investigasi melalui ITC, International Trade Center. Kita cek di WTO ada namanya ITC, International Trade Center. Dia dalam kurung ITC mengkompilasi statistik perdagangan luar negeri semua negara, papar Faisal Basri. Saat Faisal Basri melakukan pengecekan pada negara China, Faisal Basri selalu bilang China. Ia menemukan data yang mengatakan bahwa China melakukan import biji nikel dari Indonesia. Biji, bukan biji ya. China mengimpor biji nikel dari Indonesia, ada ternyata. Indonesia yang tidak melaporkan, Indonesia bilang nol karena dilarang kan. Data yang ada pada Indonesia ini berbanding terbalik dengan data China yang melaporkan bahwa negara tersebut memang melakukan import biji nikel dari Indonesia sebesar 5,3 juta ton di tahun 2020-2022. Ya. China melaporkan ada import biji nikel dari Indonesia 5,3 juta ton selama tahun 2020-2022 terangnya. Bukan hanya itu saja, Faisal Basri juga menyebut bahwa penyelundupan yang dilakukan oknum pejabat di Indonesia ini tak berhenti sampai biji nikel saja. Faisal Basri mengaku rumor ini ia dapatkan langsung dari tim kejaksaan dan KPK. Ternyata bukan hanya nikel, saya baru dipresentasikan dari tim kejaksaan dan KPK. Namun ia tak membongkar siapa sosok yang melakukan penyelundupan karena masih dalam tahap investigasi. Saya nggak mau sebut nama karena masih dalam tahap investigasi, pungkasnya. Ya, sobat era sekalian, itu yang disampaikan oleh Faisal Basri ya. Faisal Basri orang yang tanpa tedeng aling-aling mengatakan sesuatu. Dan saya juga sebenarnya langsung mendengar ya ucapan ini ketika menginterview Faisal Basri untuk terakhir kalinya ya pada tanggal 23 Juli 2024 yang lalu. Dia menyampaikan hal yang kurang lebih sama ya soal fenomena ekspor biji nikel tersebut. Ya, ekspor ilegal biji nikel sebanyak 5,3 triliun. Bahkan Faisal Basri dalam interview itu atau percakapan setelah itu mengatakan bahwa dia sudah melaporkannya ke tim salah satu kementerian. Dan lebih ngeri-ngeri sedapnya konon menurut Faisal Basri, tapi tidak bisa dikonfirmasi lagi ke orangnya. Tapi saya bersaksi ya bahwa dia mengatakan itu, bahwa ya kemudian petinggi kementerian itu laporkan kepada KPK. Luar biasa. Jadi ada juga apa istilahnya saling menggunting di dalam tubuh pemerintahan. Jadi sahabat sekalian, kalau seandainya kita mau serius ya dalam menegakkan hukum ini, apalagi ini terkait dengan orang-orang yang bisa diklarifikasi, ya tegakkanlah hukum tersebut, ya kan?
Tapi kalau dijadikan alat negosiasi terus atau ketakutan terus, maka ya kita hanya berharap bahwa pengadilannya tidak di dunia jadinya kan, pengadilan di akhirat. Nah mudah-mudahan Faisal Basri dengan segala keberaniannya, kelurusannya itu dimaafkan segala dosanya, kemudian mendapatkan tempat yang layak di sisinya, dibebaskan dari siksa kubur ya, diterangkan kuburnya, dan kemudian menjadi hamba Allah, insya Allah bersama-sama kita menjejak surganya di akhirat kelak ya, yang harus kita usahakan terus menerus. Jadi saudara sekalian, apa yang disampaikannya ke Guru Gembul itu juga disampaikan ke saya ya, dan sebagian besar ada di podcastnya karena saya hampir tidak memotong ucapannya ya, karena saya menganggap seorang sekredibel Faisal Basri tentu bicara sesuatu bukan tidak mungkin tidak ada datanya. Hanya soalnya adalah apakah ada keberanian, kelurusan negeri ini untuk menindak siapapun ya yang terlibat tindak pidana korupsi, apalagi besar-besaran seperti ini misalnya. Jadi itu ya, bukan menindak pinggirannya. Faisal Basri sudah meninggal, mau bagaimana lagi mau ditindak pinggirannya? Pinggirannya itu ya tadi tiba-tiba yang ditindak Rocky Gerung dianggap fitnah dan lain sebagainya. Jadi bukan itu saudara sekalian ya. Tapi saya tertarik untuk spill soal polling yang saya bikin ya, mengenai Ridwan Kamil. Apakah Anda akan memilih pasangan RK Sus ya dalam Pilkada Jakarta 12 kilo ya yang voting? Yang memilih itu 7% saja, yang tidak memilih 89%, yang belum memutuskan 4%. Dan jangan lupa yang memilih sudah 12 kilo ya, jadi cukup banyak dan presentasinya kurang lebih sama ya. No rekayasa ya, Anda jawab apa adanya saja dan kemudian dilaporkan apa adanya juga. Kita kembali kepada Faisal Basri tadi ya, kita bacakan komentar Sobat RH sekalian. Faisal Basri sudah berpulang, tapi insya Allah ya apa yang diperjuangkan itu akan terus dilanjutkan oleh generasi-generasi yang akan datang. Itu saja saudara sekalian, kita doakan ya. Allahumma gfir lahu warhamu wa'afu anhu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.